Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Baitur Rahim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah yang dengan nikmatnya kita bisa hadir di majelis ilmu ini dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dalam kajian tafsir kita ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan amal saleh yang kita lakukan ini, yakni talabul ilmi, Allah jadikan sebagai amal yang senantiasa Allah terima dan Allah berikan ganjaran dengan sebaik-baiknya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan pagi atau duha ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita. Kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Fajr, ya. Di mana dalam kesempatan yang lalu kita telah sampai pada ayat yang ke-8, ya. Maka kita akan melanjutkan pada ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-9, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Di mana Allah Subhanahu wa taala kembali mengajak kita untuk merenungi dan mengambil ibrah tentunya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala pernah perbuat terhadap kaum-kaum sebelum kita, yang Allah Subhanahu wa taala kemudian membinasakan mereka dengan sebab kemaksiatan atau perbuatan yang mereka lakukan, yakni berupa pengingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, atau pendustaan atau kedustaan yang mereka lakukan terhadap Allah dan Rasulnya, mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan mengingkari semua nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Maka begitulah Allah Subhanahu wa taala juga akan memberlakukan kepada siapapun yang sepola dengan apa yang dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya, agar kita kemudian waspada dan mengambil ibrah
bahwa untuk selamat dari musibah atau dari azab yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Azza wa Jal, mentaati Allah dan Rasulnya, beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan segala bentuk kesyirikan, dan melakukan semua amal saleh ibadah yang disyariatkan dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat berikutnya apa yang Allah perbuat terhadap kaum Tsamud, yang sebelumnya Allah telah menyebutkan apa yang Allah perbuat terhadap kaum Ad. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasamud alladzina jabu sakhra bil wad. Ya. Apakah kalian tidak melihat, memperhatikan Rabb kalian berbuat terhadap kaum Tsamud? Ya. Yang kaum Tsamud ini juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ketidaktaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya, kedustaan dan pengingkaran yang mereka lakukan kepada Rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang kita pernah menyebutkan dan mengkisahkannya pada surat Asy-Syams terdahulu. Ya. Bagaimana kaum Tsamud ini yang kita telah ceritakan, telah kita sebutkan kisahnya, yang Allah Subhanahu wa taala binasakan sebagaimana Allah membinasakan kaum Ad dan kaum-kaum sebelumnya, karena sebab kedustaan yang mereka lakukan pada Rasul Allah Azza wa Jalla. Ya, apa yang mereka lakukan? Masih ingat jamaah bagaimana kisah Tsamud, ya, yang mendustakan Rasulnya yang bernama siapa? Nabi siapa? Nabi Saleh. Ya, Nabi Saleh, ya. Di mana mereka tidak beriman dengan Nabi Saleh sebagai Rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan mereka dengan perbuatan mereka yang melampaui batas meminta agar Nabi Saleh menunjukkan tanda kenubuah, tanda nubuah atau tanda risalah yang menunjukkan bahwasanya Nabi Saleh ini sebagai seorang Rasul. Ya, apa yang diminta oleh mereka? Mukjizat. Kalau seandainya Nabi Saleh adalah seorang Nabi atau Rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, maka Nabi Saleh diminta untuk memintakan bukti itu. Maka Allah datangkan buktinya berupa apa? Seekor onta betina. Ya. Lalu kemudian onta betina yang tidak mungkin ada di mana? Ya, kaum Nabi Tsamud ini di mana tinggalnya? Di Sakhra, ya. Sakhra itu di gunung yang berbatu. Yang nggak mungkin ada onta di situ, ya. Kemudian Allah hadirkan onta di tengah mereka. Ya, lalu kemudian mereka pun mendustakan ya, onta yang merupakan bukti mukjizat yang mereka minta, yang mereka inginkan untuk menunjukkan kenabian dan kerisalahannya Nabi Saleh alaihissalam. Ya. Kemudian mereka diminta untuk mentaati Nabi Saleh dengan tidak membunuh onta tersebut dan membiarkan makan dan minumnya onta tersebut. Tapi akhirnya justru mereka dustakan, mereka bunuh itu onta. Ya. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala kemudian binasakan mereka, fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Maka ya dibinasakanlah mereka oleh Allah Azza wa Jalla. Ditimpakanlah oleh Allah azab kepada mereka. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim, karena dosa, karena maksiat yang mereka lakukan, yaitu mendustakan Allah dan Rasulnya, mendustakan nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Ya, bahkan Allah berikan azab berupa apa? Fasawwaha. Ya, dengan Allah ratakan mereka ya dengan bumi, dan tidak ada satupun di antara mereka yang selamat dari azab Allah Azza wa Jalla. Maka di antara nikmat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kaum Tsamud ini, namun dengan nikmat itu justru mereka mendustakan Allah dan Rasulnya. Wasamud alladzina jabu sakhra bil wad. Dan kaum Tsamud yang jabu sakhra bil wad. Jabu maknanya yang memotong. As-sakhra, batu-batu
yang ada di gunung. Ya, as-sakhrah. Ya. Sakhrah itu maknanya apa? Maknanya batu yang keras yang mereka mampu memotong dan memahatnya. Wattakhadhu minhu buyuta. Bahkan mereka pahat, mereka lobangi, lalu mereka buat menjadi rumah-rumah mereka. Ya, jadi kalau di gunung-gunung ya pada zaman itu yang dipahat, yang kemudian berlobang, kemudian menjadi tempat tinggal, maka itu kerjanya siapa itu? Kecanggihan, kehebatan kaum Samud. Ya, dan masih ada bukti itu ya sampai saat ini. Namun dengan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah kepada kaum Samud justru membuat mereka mengingkari Allah dan Rasulnya. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala berbuat dengan mengazab mereka sebagaimana kaum-kaum sebelumnya. Ya, jabu sakhra bilwat. Bilwat di mana itu? Alwat maknanya adalah lembah. Lembah di sebuah gunung. Jadi mereka tinggal di sebuah lembah di gunung-gunung yang mereka kemudian buat, mereka pahat ya batu-batu gunung yang keras itu ya, yang kuat itu. Mereka pahat, mereka potong, mereka jadikan buyutan sebagai rumah-rumah, tempat-tempat tinggal mereka. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala kembali mengajak kita melihat dan merenungi bagaimana apa yang Allah perbuat terhadap kaum-kaum sebelumnya seperti Fir'aun. Allah mengatakan setelahnya wa fir'auna dzil autad. Ya. Dan apa yang Allah perbuat terhadap Fir'aun dan dzil autad. Ya, al-autad maknanya pada asalnya maknanya adalah al-autad maknanya pasak. Ya. Pasak-pasak yang menguatkan. Tapi tafsirnya kata para ulama maknanya adalah Fir'aun dan nikmat yang Allah berikan berupa al-autad ini maknanya adalah sahibul junud alladzina sabbatu mulka wa qawwaw lahu amrahu, yaitu apa? Tentara-tentara, bala tentara yang kuat yang menguatkan kekuasaan kerajaan dan segala perintahnya. Jadi ini kehebatan Fir'aun ya, yang merupakan nikmat yang Allah berikan ya, apa? Yaitu berupa bala tentara pasukan yang setia ya, yang menguatkan, mengokohkan kerajaan dan kekuasaannya. Sehingga dengan nikmat ini justru membuat Fir'aun menjadi sombong dan menganggap dirinya sebagai apa? Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Inni rabbukumul a'la. Sungguhnya aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Masya Allah. Ya. Jadi ini menunjukkan ternyata betapa banyak orang diberikan nikmat, pelajarannya adalah dengan itu dia lupa, dia lalai dengan kenikmatan yang Allah berikan, bahkan menjadi sombong dengan nikmat. Betapa banyak orang ini menunjukkan pelajaran betapa banyak orang yang semakin diberikan nikmat, semakin dia menjadi angkuh, menjadi sombong, ya, menjadi lupa dengan Allah Azza wa Jal. Bahkan seperti Fir'aun sampai mengklaim dirinya sebagai Tuhan selain Allah Azza wa Jal dan kehebatan, dan yang itu merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Lalu mengingkari Allah dan Rasulnya. Dengan itulah Allah membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina taghaw fil bilad. Yang semua kaum-kaum itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina taghaw fil bilad. Kaum-kaum yang mereka ini kata Allah ya taghaw, ya mereka betul-betul melampaui batas. Ya, melakukan kezaliman, maksiat yang betul-betul melampaui batas di negeri-negeri mereka. Ya, negeri-negerinya Allah tentunya, negeri Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya, bagaimana kezaliman yang begitu banyak yang mereka lakukan. Kezaliman yang sangat melampaui batas. Ya. Bahkan sampai mengingkari, mendustakan Allah dan Rasulnya ini. Allah mengatakan fa'aktsaru fihal fasad. Ya, maka mereka pun banyak aksar. Mereka banyak melakukan kezaliman, melakukan al-fasad. Apa itu al-fasad? Kerusakan. Ya.
Mereka banyak melakukan kerusakan di dalam negeri-negeri tersebut. Ya. Mereka tindas ya manusia lain yang lemah. Mereka zalimi. Ya, mereka perintahkan untuk mengingkari Allah dan Rasulnya. Mereka palingkan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kesyirikan, bahkan untuk menyembah mereka yang berkuasa ini. Ya. Maka dengan itulah Allah Subhanahu wa taala berbuat dengan membinasakan, mengazab kaum-kaum sebelum ini. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasabba alaihim rabbuka sauta azab. Maka dengan itulah Allah Subhanahu wa taala sabba alaihim. Ya. Maka Allah menimpakan azab, ya. Sauta azab ini kata para ulama azaban syadida. Betul-betul azab yang sangat pedih yang Allah timpakan kepada mereka ini. Dengan perbuatan mereka yang sangat melampaui batas. Kezaliman yang betul-betul melampaui batas yang mereka lakukan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna rabbaka labil mirsad. Sungguhnya Tuhanmu kata Allah, labil mirsad. Lam di sini adalah lam taukid, ya, yang maknanya adalah betul-betul atau niscaya. Ya, sungguhnya Tuhanmu betul-betul labil mirsad. Ya, betul-betul mengintai, mengawasi, melihat, mengawasi liman ya'sihi, orang-orang yang mendurhakainya. Ya, dia sampai ya Allah ingin mengumumkan kepada kita bahwasanya Allah betul-betul maha mengintai, Allah maha mengawasi semua siapapun hamba-hambanya yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak ada satupun dosa atau maksiat yang dikerjakan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah melihat, mengetahui dan mengintainya. Dan hikmahnya tentunya apa? Agar setiap kita waspada, berhati-hati, menjauhkan maksiat yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah maha mengintai. Karena Allah maha memata-matai, mengintai, mengawasi, melihat dan mengetahui semua yang kita perbuat, wabil khusus maksiat yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Ya. Jamalati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya dalam ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan bagaimana juga di antara karakter manusia. Di antara perbuatan-perbuatan yang banyak dan cenderung dilakukan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan bagaimana sifatnya manusia. Allah mengatakan fa'ammal insan, dan adapun manusia kata Allah Azza wa Jalla, idza mabtalahu, idza makhtabarahu rabbuhu bin ni'mah, apabila Allah mengujinya, apabila Allah menguji manusia ini bin ni'mah dengan kenikmatan, ya, makna ya wa na'amahu, ya, makna ibtalahu rabbu fa akramahu, dan adapun manusia apabila Allah mengujinya, apabila Tuhannya mengujinya, fa akramahu wa na'amahu, dengan diberikan kemuliaan dan nikmat kepada manusia ini, ya, maka manusia itu cenderungnya apa? Fa yaqulu rabbi akraman, maka mereka cenderung mengatakan kalau nikmat itu adalah bentuk bahwasanya Allah telah memuliakan mereka. Padahal tidak, ya. Tapi ini cenderungnya manusia kalau diberikan nikmat oleh Allah, dia diberikan, para ulama mengatakan wa basata lahu rizqah. Ketika manusia itu diberikan kelapangan rezeki, wa ja'alahu fi atyabi 'aishin, kemudian diberikan kehidupan yang nikmat, yang enak, ya, itu biasanya
manusia itu, kata para ulama, para mufassir, fayadhunnu anna dzalika li karamati 'inda rabbik. Cenderungnya manusia itu akan mengira bahwasannya nikmat-nikmat yang Allah berikan seperti kekayaan, jabatan, pangkat, titel, ya, harta yang banyak. Ya, banyak manusia itu seolah-olah ketika diberikan kenikmatan tersebut, ya, dia mengira ini adalah kemuliaannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan dia mengatakan ini karena Allah memuliakan saya ini. Saya jadi kaya, saya punya jabatan. Ya, padahal apa? Padahal bukan, kata para ulama, ya. Padahal kenikmatan itu, kata para ulama, kemuliaan yang sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba itu, ya, yang diberikan Allah kepada seorang hamba manakala dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi tolak ukur kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala sama sekali itu bukan pada kekayaan, ya, pada kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Tapi manusia cenderungnya begitu, Pak, ya. Cenderungnya orang-orang itu kalau dia kaya, wah ini saya karena saya dimuliakan Allah. Saya orang dimuliakan Allah, buktinya saya dikasih kaya, saya dikasih jabatan, saya dikasih ini dan itu. Ya. Padahal kekayaan yang diberikan manusia adalah ujian. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat tadi, ya, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya dengan berupa nikmat yang Allah berikan kepada mereka, ini menunjukkan kita perlu mengetahui bahwasannya, ya, ujian Allah itu bukan hanya berupa musibah. Bahwa ujian, cobaan yang Allah berikan dan timpakan kepada manusia itu bukan hanya berupa keburukan-keburukan, berupa sesuatu yang buruk. Bukan hanya orang ketika dikasih miskin itu ujian, sementara orang yang diberi kekayaan itu bukan ujian buat hidupnya. Ya, bahkan itu adalah ujian yang berat. Ya, mana sesuatu yang lebih berat? Orang itu diuji dengan kemiskinan atau diuji dengan kekayaan? Mana yang berat? Mungkin manusia cenderungnya mengatakan diuji dengan kemiskinan lebih berat, ya. Ya, padahal dengan kekayaan itu jauh lebih berat. Ya. Tentunya akan lebih besar dan berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah semua nikmat, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak akan ditanya dan akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian mereka betul-betul, kata Allah, akan ditanya, ya, atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada mereka. Masya Allah. Jadi halalnya dihisab, haramnya diazab. Gitu ya. Ada kata mutiara yang populer, ya. Halalnya dihisab, haramnya diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Yang halal yang antum dapat itu akan dihisab, akan diproses, dipertanggungjawabkan dengan Allah Azza wa Jalla. Apalagi yang haram, ya. Wah, siap-siap aja tuh. Jadi semakin banyak orang itu, kenapa orang yang paling dulu, orang yang paling lebih awal masuk surga itu adalah orang miskin. Ya. Karena apa yang mau ditanya? Gak ada yang ditanya, ya. Gak punya harta, gak punya jabatan, ya. Apa yang dimiliki? Maka mana yang lebih panjang hisapnya? Ya. Siapa yang lebih sulit, lebih panjang, lebih lama hisapnya? Orang-orang yang banyak diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, atau sedikit nikmat. Ya, seperti orang miskin misalnya, ya. Gak punya apa-apa, ya. Rumah ngontrak, ya. Apa kendaraan nggak punya atau kredit misalnya. Dengan orang-orang kaya misalnya, punya rumah, di mana-mana ada berapa rumah, ada berapa mobil, ada jabatan ini, jabatan itu, Masya Allah. Ya. Sehingga para ulama, para orang soleh, ya, takut, ya, ketika mendapatkan jabatan semakin diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan semakin bahagia, bukan semakin senang. Ya. Kita lihat ini, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan jelas pada ayat ini, ya, bahwa nikmat yang Allah berikan kepada manusia itu adalah ujian. Ya. Fa ammal insanu idza mabtalah. Dan adapun manusia apabila diuji oleh Allah dengan nikmat. Tapi manusia justru mengatakannya ujian nikmat itu adalah ini, Allah memuliakan saya ini. Ini kemuliaan saya di sisi Allah Azza wa Jalla. Padahal kemuliaan itu, kata para ulama, bukan diukur dari sisi itu. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum.
Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala siapa, kata Allah? Apakah Allah menyebut orang yang paling kaya hartanya, yang paling banyak kekayaannya, yang paling banyak jabatannya, yang paling banyak titel di belakang namanya, yang paling banyak depositnya di mana-mana? Ya, apa yang Allah katakan? Ya, apa standar kemuliaan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla? Inna akramakum indallah. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan apa itu? Ya, atqakum. Orang yang paling bertakwa di antara kalian, kata Allah. Orang yang paling takwanya di antara kalian, kata Allah Azza wa Jalla, dialah orang paling mulia. Semakin besar ketakwaan seorang hamba, maka semakin besar kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Ya. Sehingga para ulama mengatakan, ketika para ulama menjelaskan tentang tingkat kewalian, ya, wali adalah orang-orang yang Allah cintai dan Allah berikan karomah, berikan kemuliaan. Karomah itu apa sih? Wah, itu orang itu punya karomah. Karomah itu artinya kemuliaan, maknanya kemuliaan. Allah muliakan orang, seorang hamba. Ya. Maka semakin besar kemuliaan karomah, ya, kecintaan Allah kepada seorang hamba itu diukur dari semakin besar sejauh mana dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga para ulama mengatakan, ya, seorang itu berpotensi untuk menjadi walinya Allah Azza wa Jalla. Ya, tapi tingkat wali itu berbeda-beda. Ya. Nah, mungkin, ya, misalnya sahabat dengan yang bukan sahabat, mana lebih tinggi tingkat kewalinya? Para sahabat. Sebetulnya wali itu ada apa enggak, Bapak sekalian? Ada, ya. Wali itu betul apa enggak? Betul. Dan itu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla hadis qudsi yang sahih. Ya. Atau dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat. Ya, dalam hadis sahih Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang sahih, Allah mengatakan, ya, man 'adali waliyan. Dalil yang menunjukkan wali itu ada, nyata. Ya. Tapi kita selalu membayangkan kalau wali itu seolah-olah yang bisa terbang, ya kan? Yang bisa jalan di atas air. Yang kalau masuk kamar langsung tiba-tiba di Ka'bah, depan Ka'bah gitu, ya. Selalu wali itu begitu, yang tahan bacok, ya, kebal, ya. Padahal bukan itu. Padahal wali Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Bukhari ini, Allah mengatakan, man adali waliyan. Barang siapa yang memerangi, memusuhi waliku, berarti wali itu ada. Allah menyebutkan ini dalam hadis sahih. Barang siapa yang memerangi, memusuhi waliku, kata Allah Azza wa Jal, faqad azantu lil harbi. Maka aku umumkan perang kepadanya. Berarti dia ngajak perang Allah ini. Berarti wali Allah itu ada. Dan orang yang memerangi, memusuhi wali Allah itu kekasihnya Allah Azza wa Jal, ya, yang Allah berikan karomah padanya itu, maka dia berarti mengajak Allah berperang dengannya. Dia nantang Allah Azza wa Jalla. Siapa wali Allah? Ada gak diberikan cirinya? Diberikan dalam hadis ini. Ya. Apa ciri wali Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Allah Subhanahu, setelah Allah menyebutkan adanya wali, Allah menetapkan adanya wali bagi Allah Azza wa Jalla. Yang memerangi dan musuhi mereka ini berarti memerangi, musuhi Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah menyebutkan cirinya. Tahu cirinya? Ternyata ciri wali Allah tuh bukan yang tadi, ya, yang kalau dibacok kebal bacok, ya. Nabi aja perang berdarah, ya, giginya patah Rasulullah, wajahnya berdarah-darah Rasulullah, ya. Yang pastinya kita mengatakan tidak ada wali yang paling tinggi tingkatannya, levelnya di sisi Allah kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tingkat kewalian, kalau bicara tingkat kewalian ini, ya, bukan wali majedub. Orang gila dianggap wali, ya. Ini udah nggak logis ini, ya. Orang gila nggak sholat, ini wali Allah ini. Ya, antum jangan lihat zahirnya. Gimana kita ngeliat zahirnya, kan kita menghukumi zahir. Ya. Siapa wali Allah Azza wa Jalla? Allah Rasul Allah menyebutkan pada hadis qudsi yang sahih ini, ya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Yang pertama cirinya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah hambaku yang wali ini mendekatkan dirinya kepadaku, ya, dengan sebuah amalan yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan kepadanya. Berarti apa?
ciri wali Allah itu adalah orang yang mengerjakan amal yang pertama, amal yang lebih Allah cintai. Amal apa itu? Amal yang Allah wajibkan kepadanya. Jadi kalau ada orang dikatakan wali Allah nggak sholat 5 waktu, berarti bukan wali, itu wali syaitan itu. Ya. Oh, dia kan habib, dia kan dai kondang, dia wali itu, dia nggak perlu syariat, dia nggak perlu sholat. Ya, kira-kira benar nggak ini? Ya. Padahal Allah tadi mengatakan wali Allah itu cirinya apa? Seorang hamba yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amalan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya. Jadi sudah kita pastikan tuh, kalau ada orang dianggap wali, dia nggak berpuasa Ramadan, kan dia wali, dia boleh nggak berpuasa misalnya. Wah. Bahkan anggapan seperti ini kalau kita masuk ke dalam bab riddah ini, di antara bab yang para ulama ya menyebutkan, meyakini ada orang yang boleh keluar dari syariatnya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana keluarnya Nabi Khidir dari syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Dia boleh nggak sholat, dia boleh nggak berpuasa Ramadan karena dia wali, dia boleh nggak mengikuti syariat Rasulullah SAW, maka orang ini murtad, kafir, keluar dari agama Islam, murtad, dia kafir. Ya, misalnya ada orang dianggap wali, dia nggak sholat, wah dia kan wali, boleh dia nggak sholat. Siapa bilang boleh orang? Ya, siapa bilang ada orang yang boleh keluar, boleh tidak mengikuti syariat satupun, satu saja di antara syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, orang itu boleh tidak mengikutinya, keluar dari syariat tersebut, maka dia kafir, murtad, batal imannya, keluar dari agama Islam. Kalau Nabi saja, mungkin kalau yang boleh tidak sholat, mungkin Rasulullah kalau seandainya boleh ya. Mungkin kalau seandainya boleh untuk tidak mengerjakan syariat Allah Azza wa Jalla yang dibawa dan diajarkannya, mungkin Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ya, orang yang telah dijamin surganya, diampuni dosanya, lalu mempunyai akan datang. Mungkin Rasulullah mungkin orang yang boleh ya meninggalkan syariat. Ya, tapi justru sebaliknya ya. Justru sebaliknya yang ada Rasulullah SAW orang yang paling bersemangat, yang paling sempurna mengerjakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan kita tahu bahwasanya bagaimana Rasulullah bukan hanya yang wajib yang dijaga oleh Rasulullah, yang dikerjakan oleh Rasulullah, bahkan yang sunnah seperti sholat malam ya, qiyamul lail Rasulullah. Kita pernah tahu bagaimana Aisyah mendapatkan Rasulullah sholat malam itu qiyamul lail sampai kakinya bengkak ya. Antum pernah gak sholat malam kakinya bengkak? Ya. Pernah gak kita sholat malam kakinya bengkak saking apa tuh? Saking lama berdiri dan panjang bacaan yang dibaca sama Rasulullah. Kata Aisyah ketika para sahabat bertanya tentang ibadah qiyamul lailnya Rasulullah, maka Aisyah mengatakan, fala tas'al an husnihinna wala tulihin. Jangan engkau pernah bertanya bagaimana ya bagus dan lamanya Rasulullah melakukan qiyamul lail. Gak perlu antum tanya lagi deh. Ya. Sehingga pernah ada seorang sahabat yang mau ikut sholat bersama Rasulullah, sholat malam bersama Rasulullah, gak kuat ya kan. Dia pikir setelah surat Al-Baqarah selesai Rasulullah akan ruku ya kan. Gak tahu Rasul menambah surat yang lainnya, terus surat yang lainnya. Sampai akhirnya sahabat ini sampai menyenderkan ke dinding ya karena tidak kuat berdiri bersama Rasulullah. Masya Allah. Makanya wajar lakinya Rasul bengkak saking lama berdirinya ya. Maka ketika Aisyah melihat Rasulullah kakinya bengkak saat malam ya, maka Aisyah tanya, lima taf'alu hadza, ya kenapa engkau melakukan ini ya Rasulullah? Qad ghafarallahu ma taqaddama min dhanbihi, qad ghafarallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang? Ya, mungkin kalau boleh kan Aisyah aja menyimpulkan itu ya. Ngapain engkau melakukan ini ya Rasulullah, sholat malam qiyamul lail sampai kakimu ngebengkak ya Rasulullah? Buat apa? Kata Aisyah, kenapa engkau lakukan ini? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang lalu akan datang? Mungkin semua orang kalau punya jaminan itu ya, kalau bapak-bapak sekalian adik-adik semua, kalau hari ini kita telah mengantongi jaminan diampuni dosa yang lalu maupun yang akan datang, dijamin surga, masih sholat gak? Wah ngapa?
Ngapain Anda capek-capek sholat? Anda udah punya jaminan. Antum yang harus sholat. Gitu ya, kita katakan sama orang, antum yang harus sholat. Anda nggak perlu sholat, Anda sudah punya jaminan masuk surga. Anda punya tiket masuk surga. Antum yang belum, yang wajib sholat itu. Ya, gitu bukan akan begitu ya. Tapi Rasulullah, Masya Allah. Ya, tapi Rasulullah justru semakin banyak nikmat, ya, semakin dijamin oleh Allah Azza wa Jalla hidupnya, kebahagiaannya. Ya, dosanya dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mentang-mentang. Ya, bukan kemudian meninggalkan syariat. Ya, tapi Rasulullah justru semakin menyempurnakan ibadah dan ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk syukur Rasulullah atas nikmat Allah yang Allah berikan. Ya, tapi yang banyak orang yang ternyata dengan nikmat yang merupakan ujian, mereka semakin lalai dari Allah Azza wa Jalla. Maka ya, kemudian yang kedua, ciri wali Allah Azza wa Jalla, Allah menyebutkan pada hadis qudsi yang sahih ini, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbak. Ya. Dan la yazal maksudnya terus menerus, senantiasa kata Allah Subhanahu. Dan senantiasa dan terus menerus hambaku ini mendekatkan dirinya kepadaku. Ya. Dengan ibadah-ibadah yang sunnah setelah ibadah yang diwajibkan Allah yang Allah lebih cintai. Ya, berarti wali Allah setelah memprioritaskan ibadah yang wajib, yang Allah tadi mengatakan tidak ada ibadah yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jalla daripada ibadah yang Allah wajibkan kepada hambanya. Maka kemudian ciri yang kedua wali Allah Azza wa Jalla disebutkan oleh Allah ini adalah orang yang terus menerus mendekatkan dirinya kepada Allah setelah amalan-amalan yang wajib yang mereka kerjakan dengan melakukan ibadah-ibadah yang sunnah. Sampai Allah mengatakan hatta uhibba, sampai aku betul-betul mencintainya, kata Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau berarti ada wali Allah mengerjakan yang wajib, tapi yang sunnah-sunnah banyak diremehkan. Dia tinggalkan yang sunnah ini. Kan gitu ya, banyak ya. Gimana mau jadi wali Allah? Ya. Wali Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan oleh Allah bukan hanya dia bertaqarrub, dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan ibadah yang Allah lebih cintai dari ibadah-ibadah yang lainnya, tapi juga dia mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah. Bukan hanya mengerjakan yang wajib, tapi dia juga senantiasa menjaga ibadah-ibadah sunnah. Bukan hanya sholat 5 waktu, tapi dia iringi dengan sholat rawatib, ya, qiyamul lail, sholat duha. Bukan hanya puasa Ramadan, tapi dia juga berpuasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, ya, puasa Daud, puasa sunnah-sunnah yang lain. Bukan hanya sedekah yang wajib yang dia keluarkan, bukan hanya zakat yang dia keluarkan, tapi juga bersedekah dengan sedekah yang sunnah dan seterusnya. Ya, maka itu menunjukkan ya semakin besar ketakwaan, ketaatannya seorang hamba kepada Allah dengan dia menjaga amal yang wajib, setelah itu yang sunnah, maka semakin besar tingkat kewalian dan kecintaan Allah yang Allah berikan kepadanya. Ya, ini ya. Jadi bukan ukurannya apa? Bukan ukuran sebagaimana yang banyak diprasangkan oleh orang itu, bahwasanya kemudian manakala Allah memberikan kekayaan kepadanya, bukan. Itu bukan standar kemuliaan. Sama sekali itu bukan kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi ada banyak orang, banyak manusia, kata Allah, yang dia diuji Allah dengan nikmat, lalu dia katakan, ya, fayaqulu rabbi akraman. Fayaqul, dia mengatakan, rabbi, Tuhanku, akraman, telah memuliakan aku dengan nikmat ini. Masya Allah. Ya. Padahal bukan itu ya. Sebagaimana juga manusia banyak berprasangka, kata Allah Azza wa pada ayat berikutnya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kemudian menyebutkan pada ayat yang ke-16 ini, dan adapun manusia apabila Allah mengujinya, Tuhannya mengujinya. Ya, kalau tadi dengan nikmat, ini sekarang dengan apa? Dengan keburukan, dengan musibah. Fadayyaqa alaihi rizqa. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala faqadara alaihi rizqa, Allah sempitkan rizkinya. Kalau tadi Allah lapangkan, Allah datangkan banyak harta, banyak nikmat kepadanya, dan itu juga ujian. Maka sebagaimana juga manusia itu ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa apa? Faqadara alaihi rizqa. Allah sempitkan hartanya. Allah kasih hartanya sedikit, diuji oleh dengan harta yang sedikit.
Ya, maka ini juga ujian. Ya, karena Allah menyebut itu adalah ujian. Ya. Faqadara alaihi rizqahu ya fayaqulu rabbi ahana. Lalu dia akan mengatakan manusia cenderungnya ketika dikasih musibah, diuji dengan sedikit harta, dengan kemiskinan, maka banyak manusia kemudian dia akan berprasangka, ya, Tuhanku telah menghinakan aku. Masya Allah. Padahal kemiskinan, ya, harta yang sedikit, tidak ada jabatan yang dimiliki oleh seorang hamba, itu sama sekali bukan menunjukkan akan kehinaannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Tahu banyak para sahabat yang juga hidup dalam keadaan miskin. Ya, ada namanya Shahibus Suffah, ya kan? Ada seorang sahabat itu yang digelari sahabat-sahabat itu yang disebut dengan Shahibus Suffah. Suffah itu apa? Pelataran masjid, ya, orang-orang miskinnya para sahabat yang tinggal di pelatarannya Masjid Nabawi. Ya, jadi mereka tinggal di masjid, nggak punya rumah, nggak punya keluarga. Banyak para sahabat. Tapi apakah itu menunjukkan kehinaan mereka? Tidak. Mereka adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Bilal bin Rabah, kita tahu, seorang budak, ya, bahkan jangan punya harta, dia saja tidak memiliki dirinya, seorang budak yang diperjualbelikan, Masya Allah. Tapi menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi banyak manusia mengira hari ini seakan-akan kalau dia ditakdirkan miskin, nggak punya jabatan, nggak punya kerjaan tetap, nggak punya kantor, harus ngantor seperti orang-orang kantor misalnya. Lalu dia kemudian berprasangka bahwasanya Allah telah menghinakan dirinya. Masya Allah. Itu kecenderungan manusia. Pada betapa banyak orang mulia dengan keserba tidak adaan dalam hidupnya. Orang menjadi mulia dengan itu dia semakin dekat kepada Allah. Ya, dia semakin bisa menjaga ketaatannya kepada Allah. Betapa banyak orang justru sebaliknya. Ya, justru dengan serba ada, dengan serba nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Bukankah dengan sedikit nikmat orang itu akan lebih bisa banyak mendekatkan diri kepada Allah, lebih banyak waktunya buat Allah. Antum kalau ya mungkin udah sibuk dengan dunia, maka banyak orang waktunya sedikit buat Allah, ya kan, gitu kan. Ya, susah bangun malam, pulang udah jam 2, nyari dunia. Akhirnya nggak ada waktu buat Allah Azza wa Jalla. Ya, bablas subuhnya, ya, banyak orang seperti itu. Ya. Jadi itu bukan tolak ukur kemuliaan dan kehinaan itu dengan apa namanya, kenikmatan dunia. Ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelahnya, kalla balla tukrimunal yatim. Apa yang menyebabkan manusia itu menjadi tidak mulia di sisi Allah Azza wa Jalla? Tadi kita katakan bahwasanya sebab kemuliaan itu terletak pada ketakwaan. Pada sejauh mana orang itu dia melakukan ketaatan, melakukan amal-amal soleh yang Allah perintahkan dan Allah syariatkan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjawab ya apa yang mereka prasangkakan, bahwasanya kehinaan itu manakala mereka meninggalkan amal soleh. Mereka meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa contohnya? Allah mengatakan, kalla, bukanlah perkaranya sebagaimana yang mereka prasangkakan, kata Allah. Bukan demikian, kata Allah Azza wa Jalla. Bukan apa yang sebagaimana manusia prasangkakan. Seakan-akan kemuliaan itu ketika diberikan nikmat yang banyak oleh Allah kepadanya. Dan kehinaan itu ketika Allah sedikitkan nikmat kepada orang yang mendapatkan nikmat itu. Tapi Allah mengatakan, kalla, bukan itu. Balla tukrimunal yatim. Akan tapi sebab kalian tidak memuliakan anak yatim, kata Allah Azza wa Jalla. Berarti sebab kehinaan itu, di antara sebab kehinaan yang pada umumnya adalah meninggalkan amal saleh, meninggalkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, meninggalkan perintah-perintah Allah, melanggar larangan Allah Azza wa Jalla. Maka di antara bagiannya adalah tukrimunal yatim, kata Allah, karena kalian tidak memuliakan anak yatim. Dengan sebab itu Allah hinakan kalian. Ya, berarti di antara sebab-sebab yang seorang hamba itu akan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di antara amal soleh yang merupakan sebab seorang itu akan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan memuliakan anak yatim. Ya, siapa anak yatim ini? Anak yatim ini man mata abuhu qoblal bulu, kata para ulama. Seorang anak yang meninggal
ya ayahnya sebelum masa balik, itu yatim. Jadi kalau sudah balik maka bukan yatim. Ya. Mungkin ada di antara kita sudah bawa bapak ini, bapaknya sudah meninggal ya, apa yatim juga? Nggak yatim ya. Jadi yatim itu kata para ulama definisinya adalah anak-anak yang meninggal ayahnya sebelum dia balik, ya. Sehingga dia perlu dicintai karena dia kehilangan figur orang tuanya, ayahnya. Ya, sehingga anak ini kehilangan figur, kehilangan kasih sayang ayahnya. Ya, karena cenderungnya anak itu akan membanggakan ayahnya. Dia bahagia ketika ada ayahnya, dia merasa terlindungi, terjaga, ada yang melindunginya, mencintainya, menjaga keluarganya. Ya, kenapa anak yatim itu diperintah untuk dicintai, dimuliakan? Karena itu. Ya. Kenapa sampai Nabi SAW, mana di antara bentuk kemuliaan sampai Nabi SAW mengatakan ana wa kafilul yatim fil jannah kahatain. Ya, sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan, ya, ana wa kafilul yatim. Saya dan orang yang mengasuh, ya, memuliakan, mengasuh, menjaga, melindungi, merawat, mengurusi anak yatim, kata Rasulullah SAW, fil jannah, nanti di surga, kata Nabi, kahatain. Nabi mengisyaratkan dengan dua jarinya, ya, seperti dua jari ini. Ya, menunjukkan apa? Menunjukkan begitu dekatnya. Ini menunjukkan juga, para ulama menjelaskan hadis ini, bahwa majlis atau posisi atau kedudukan seorang itu di surga bertingkat-tingkat, ya. Atau kalau kita boleh membahasannya, kaplingnya itu beda-beda, ya. Ada orang kaplingnya bersama Rasulullah satu kapling, ya. Ada orang masuk surga tapi nggak satu kapling sama Rasulullah, jauh kaplingnya di sebelah sana misalnya. Ya. Ini menunjukkan tidak semua orang nanti majelisnya itu dekat dengan Rasulullah SAW. Ya. Maka di antara yang disebutkan Nabi SAW, seperti ya, ada beberapa hadis, ya, yang Nabi menyebutkan, yang menunjukkan bahwasanya ini merupakan dalil, ya, level orang itu di surga itu berbeda-beda. Ya. Orang sama-sama surga tapi ada yang jauh dari Rasulullah, ada yang dekat, ada yang jauh, ada semakin jauh. Ya, tapi satu kawasan tapi berbeda tempatnya. Dan kedekatan, kejauhan dan kejauhan itu menunjukkan level seorang muslim, kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Seperti Rasul mengatakan, inna aqrabu minni majlisan yaumal qiyamah. Sungguhnya orang yang paling dekat, kata Rasulullah, sungguhnya orang yang paling dekat majlisnya dariku, kata Rasulullah SAW, di hari kiamat, kata Nabi, ahasinukum akhlaq. Orang yang paling mulia akhlaknya, kata Rasulullah. Ini menunjukkan dalil-dalil, ya, bahwasanya tidak semua orang nanti majelisnya begitu dekat dengan Rasulullah SAW. Maka di antara orang yang dekat majelisnya dengan Rasulullah SAW, tadi selain tadi akhlak yang mulia tadi, Nabi mengatakan sungguhnya orang yang paling dekat, inna akrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaq, orang yang paling mulia akhlaknya, ya. Maka Rasul juga menyebutkan adalah orang yang memuliakan anak yatim. Dia muliakan anak yatim dengan dia menjadi kafilnya, menjadi penanggung jawabnya, dia urusi, dia, ya, dia cintai, dengan dia urusi sekolahnya, hidupnya sampai dia dewasa, baru dia lepas. Ya, maka begitulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya kemuliaan itu dengan muliakan anak yatim, dan kehinaan ketika kalian, ya, sebaliknya menelantarkan, bahkan mencaci maki, ya, menyalahgunakan hak-haknya anak yatim. Ya. Sebagaimana Allah menyebutkan surat Ad-Duha, ya. Kita sudah sebutkan surat Ad-Duha, wa ammal yatima fala taqhar. Kita banyak ayat-ayat yang yang menunjukkan perintah untuk memuliakan, dan sebaliknya tidak boleh melarang kita untuk menghinakan anak yatim. Allah mengatakan wa ammal yatima fala taqhar. Dan adapun terhadap anak yatim maka jangan kalian menghardiknya. Kalian berlaku sewenang-wenang kepadanya, kata Allah Azza wa Jalla. Takhar, berlaku sewenang-wenang. Tidak boleh kita berlaku sewenang-wenang. Mentang-mentang dia anak yatim, gak ada bapaknya, kita kerjain, kita ambil hartanya, kita tipu dia, kita curangi, pura-pura. Kan banyak sekarang, ya, rumah-rumah yatim, ya. Itu kadang-kadang ada sebuah, maaf, ya, ada sebagian yang mereka memanfaatkan
keberadaan anak yatim ini. Mereka buat rumah, bukan yayasan yatim, tapi sebetulnya bukan untuk mengurus anak yatim. Itu hanya alat. Ada gak? Banyak antum punya jasa ya. Jadi alat untuk memperkaya diri, mencari uang melalui lembaga atau yayasan tersebut dengan jargon, dengan apa namanya, judul rumah yatim, anak ya, seolah-olah mengasuh anak yatim, padahal masya Allah ya, mendzalimi. Ya, na'udzubillah. Maka ini ya sebab kehinaan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelahnya wala tahadduna ala ta'amil miskin. Ya. Allah juga mengatakan karena kalian, kata Allah, wala tahadduna, dan kalian tidak menganjurkan. Kalian tidak saling menganjurkan, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Ya. Jadi menganjurkan aja enggak ya, apalagi mau mengeluarkan uang sendiri. Menganjurkan orang untuk memberi makan orang miskin aja tidak mau. Bagaimana dia mau mengeluarkan hartanya untuk memberi orang miskin? Yang sifatnya anjuran buat orang, dia menghalangi. Ini maksudnya ini ya. Wala tahaddun, maknanya tidak saling menganjurkan, menghimbau sebagian dan kepada sebagian lainnya untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Masya Allah, ini perbuatan yang mulia. Ya. Bahwa di antara perbuatan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal itu adalah dengan memberi makan. Padahal ya, apalagi yang diberi makan itu adalah orang-orang miskin, orang-orang yang kata para al-muhtad alladzi la yamliku ma yakfihi wa yasuddu hajatah. Siapa orang miskin ini? Orang yang tidak memiliki sesuatu yang mencukupi hidupnya. Ya. Menutupi kebutuhan hidup, itu orang miskin. Ya. Dan ini adalah menunjukkan di antara sebab kehinaan seorang itu adalah orang yang dia tidak ya memberi makan dan bahkan tidak menganjurkan orang untuk memberi makan orang miskin. Kita lihat bagaimana sebaliknya. Ya, dalam banyak ayat dalam hadis Nabi SAW, di antara sebab kemuliaan, bahkan di antara sebab memasukkan seorang ke dalam surga Allah Azza wa Jalla, memberi makan. Ya. Terlebih lagi yang diberi makan itu adalah orang-orang yang miskin. Sebagaimana Allah menyebutkan surat Al-Insan. Ya, bagaimana Allah menyebutkan bahwa penghuni surga di antara sifatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang memberi makan wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Kita lihat jamaah. Ya, bagaimana Allah menyebutkan ciri-ciri penghuni surga Allah Azza wa Jalla. Maka ternyata mereka adalah orang-orang yang memberi makan dengan cintanya. Allah Subhanahu wa taala wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbi. Dan mereka lah orang-orang yang, kata Allah Subhanahu wa taala, penghuni surganya orang-orang yang suka memberi makan ala hubbi, dengan makanan yang dicintainya. Bukan makannya udah basi ya, udah nggak enak baru ingat sodako, ya kan? Ini Allah mengatakan penghuni surga itu adalah orang yang memberi makan ala hub, berdasarkan kecintaannya. Dia masih cinta dengan makanan yang dia berikan. Kepada siapa? Miskinan, kepada orang miskin. Wa yatiman, kepada siapa? Anak yatim. Wa asira, bahkan kepada tawanan mereka. Masya Allah. Ya, lihat seorang muslim ya, diajar sama Allah. Ya, bagaimana seorang muslim itu diajarkan bersikap hatta kepada tawanannya. Bertawanan orang Islam itu orang kafir ya, ditawan sama orang muslim. Ya, itu bukan menjadi ajang dan kesempatan untuk membalas dendam dan mendolimi orang kafir, tidak. Dan itu dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ya, Allah mengatakan bahkan terhadap tawanan itu penghuni surga adalah orang yang memberi makan kepada mereka. Tawan muslim itu, orang ditawan sama kaum muslim itu jadi aman ya. Ya. Dia jadi tenang hidupnya, oh dapat makan, dikasih makan. Bahkan kita lihat kalau dalam sirah itu ya, diajarkan keterampilan. Ya, sedangkan dengan itu dia mencintai Islam, dia masuk Islam. Ya. Bukan seperti kaum muslimin yang dipenjara oleh orang kafir ya. Dia mau disiksa,
nggak dikasih makan, walaupun makan makanan yang menjijikan dan seterusnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan tentang karakter dan tentang sifat orang-orang menjadi penghuni surga Allah Azza wa Jal, ternyata mereka adalah orang-orang yang punya sifat memberikan makan. Bahkan makan itu bukan hanya diberikan kepada saudaranya yang muslim, tapi kepada tawanan mereka yang kafir, yang mereka ditawan, yang orang-orang yang pada asalnya mau merangi mereka ketika ditawan. Kalau kita ada orang mau bunuh kita, kalau ketangkap, ya kita apakan di orang ini, ya. Tapi masya Allah sikap muslim, masya Allah, ditawan, ditangkap, ditawan, dipenjarakan, dikasih makan. Bahkan makan yang diberikan bukan makanan yang beracun, ya. Makanannya ada orang ditawan, ditahan, dikasih makan, tapi makannya apa? Meracuni, ya, biar mati pelan-pelan. Tapi masya Allah kita lihat kok, ya, penghuni surga itu, ya. Ya, bahkan dalam memberi makan ini bagaimana sifatnya? Ya, la nut'imukum, ya, innama nut'imukum liwajhillah, innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum syukuran, gimana? La nuridu minkum, gimana? Coba, jazaan wala syukur. Allah mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah. Sungguhnya kami memberi makan kalian karena mengharapkan wajahnya Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukur. Kami tidak menginginkan dari kalian jaza, balasan. Ya. Kami bukan ingin ketika kami beri makan biar kalian nanti beri makan kepada saya, tidak. Ya. Kami enggak mengharap balasan apa. Wala syukur. Dan kami tidak melakukan ini untuk mengharapkan terima kasih dari kalian. Jangankan mendapatkan balasan, mengharapkan balasan. Terima kasih aja saya nggak butuh dengan terima kasih kalian. Subhanallah. Ini seorang yang mukhlis. Itulah sifat-sifat orang-orang yang menjadi penghuni surga Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang menunjukkan bagaimana orang itu akan dimudahkan masuk beri makan. Ya. Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas, afsyus salam. Ya, wa at'im wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil lail wan nasu niyam. Dalam hadis sahih Rasul mengatakan, ya, ketika Rasulullah berkhutbah, di antara khutbah beliau itu, ya ayuhan nas, wahai orang-orang, kata Rasul, wahai manusia. Ya. Rasul menasihati agar bagaimana cara masuk surga. Ya. Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas, afsyus salam. Tebarkanlah salam di antara kalian. Ya. Wasilul arham. Dan sambunglah silaturahim. Wa at'imut ta'am. Lihat ya. Dan berilah makan, kata Rasulullah. Dan berilah makan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan makan ini kata Rasulullah bersifat umum, siapapun boleh. Antum beri makan sama orang kaya juga berpahala. Sama teman antum yang enggak kurang, apalagi kalau makan itu diberikan kepada orang yang membutuhkan. Ya. Wasallu billail wan nasu niyam. Dan salatlah, dan salat malamlah kalian saat manusia itu terlelap dalam tidur mereka, kata Rasulullah. Tadkhul jannata bisalam. Pasti kalian masuk surga dengan selamat, kata Rasulullah. Masya Allah. Ya, maka di antara sebab-sebab terbesar masuk surga itu memberikan makan. Maka kenapa Allah mengatakan, ya, sebab kemuliaan dan kehinaan itu manakala orang itu tidak apa? Tidak memberikan makan, tidak menganjurkan untuk saling memberi makan, ya, kepada orang-orang miskin. Kemudian juga sebab kehinaan dan tidak dimuliakannya orang itu, wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ta'kuluna turasa, dan kalian memakan at-turas. At-turas ini harta warisan. Ya, yang harta warisan itu bukan haknya kita. Ya. Aklan lamma. Ya, dengan apa? Dengan makan yang, dengan apa? Makan yang tamak, yang tidak melihat halal haram, ya. Wa ta'kuluna huquqal akharin. Ini maknanya kata para ulama, wa ta'kuluna turasa, dan kalian memakan hak orang lain dalam harta warisan. Misalnya jatah kita berapa misalnya? Setengah misalnya. Tapi kita ambil lebih dari itu. Kita ambil harta, ya, warisan yang menjadi hak saudara kita yang lain, kita ambil biar kita lebih banyak jatahan. Ini juga sebab kehinaan. Dan itu terjadi banyak orang kalau pembagian waris itu
Kalau bisa dia paling banyak bagiannya. Dia nggak peduli itu halal apa haram. Yang penting ya, kalau bisa sebanyak mungkin dia mendapatkan jatah warisan dari orang tuanya. Kalau bisa saudara yang lain nggak dapat juga nggak apa-apa. Banyak orang ya dengan mengakali, dengan mensiasati sebelum orang tuanya meninggal seterusnya. Biar nanti kalau orang tuanya meninggal dia orang yang paling banyak hartanya. Ya, Masya Allah. Na'udzubillah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jam. Di antara sebab kehinaan kata Allah Subhanahu wa taala manusia itu dihinakan wa tuhibbunal mala. Kalian mencintai harta dengan cinta yang berlebihan kata Allah Azza wa Jalla. Ya hubban jamma ya maknanya adalah cinta yang melampaui batas. Oh, tidak boleh ya. Tidak boleh kita boleh soalnya mungkin pada fitrahnya manusia suka dengan harta. Tapi mencintai harta itu dengan cara yang berlebihan maka suatu yang sangat dilarang. Karena dia akan apa? Ya akan membuat orang itu biasanya apa? Cenderung lalai, mempertuhankan hartanya. Dia lalai dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Justru banyak harta dengan karena kecintaan yang berlebihan menghantarkan dia untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Maka disebab kehinaan kata Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya kalla sekali-kali tidak kata Allah Azza wa Jalla. Ma hakadha yanbaghi ayakuna halukum. Tidak boleh kalian maksudnya kalla ini sekali-kali tidak janganlah kalian menjadi ya orang-orang yang tadi sebelumnya disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan kalian tidak memuliakan anak yatim. Jangan sampai kalian tidak menghimbau dan memberikan makan kepada orang miskin. Jangan kalian termasuk orang-orang yang memakan harta hak orang lain ya dalam warisan ya, mencintai harta secara berlebihan, maka jangan kalian berbuat itu masuk kata Allah Azza wa Jalla. Kenapa kata Allah? Ya. Karena semua itu ada konsekuensinya kata Allah Azza wa Jalla. Ya. Semua kenikmatan itu ada akhirnya, ada konsekuensinya, ada batas akhirnya yang kalian akan mempertanggungjawabkan semua yang kalian lakukan. Dengan apa? Apa di antara ya masa atau batas akhir ya seberapa lama sih kita mau mencintai dunia? Kita mau bermaksud kepada Allah Azza. Ya, ada batas. Apa kita mau berpoya-poya dengan harta kita selama-lamanya? Kita bermaksud dengan harta yang Allah berikan. Ya. Maka Allah ingatkan bahwa itu ada masa dan masa itu kata Allah idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ya, yaitu apabila kata Allah, apabila bumi itu diguncangkan oleh Allah. Dukkat maknanya zulzilat. Apabila bumi itu kata Allah diguncangkan, digempakan kata Allah Subhanahu wa taala, ditabrakkan satu dengan yang lainnya dengan sekencang-kencangnya, dengan seberat-beratnya. Masya Allah. Ini ya. Dukkat maknanya zulzilat. Diguncangkan, digoyangkan, dibuat gempa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segoyang-goyangnya, sekencang-kencangnya yang kemudian menghancurkan, menabrakkan satu dengan yang lainnya kata Allah Azza wa Jalla. Berarti selesai itu. Antum udah selesai berarti masalah antum bermaksud pada Allah. Artinya jangan lupa kalau kalian tetap bermaksiat, sesungguhnya kalian itu ada batas masa waktunya di dunia ini. Yaitu ketika Allah hancurkan bumi ini, Allah guncangkan, Allah hancurkan langit dan bumi ini, Allah runtuhkan, selesai semuanya. Lalu kita akan bertanggung jawab dalam semua perbuatan kita di dunia. Mungkin banyak orang berpikir dia bermaksiat, berpoya-poya, melakukan kemaksiatan, dia berpikir nggak ada batas waktunya, dia akan selama-lamanya berbuat itu, atau mungkin dia anggap kematian itu akhir dari segalanya. Dia lupa bahwa ada kehidupan setelah itu, setelah Allah hancurkan bumi ini akan ada babak baru kehidupan, yang semua manusia itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah dengan seluruh amalnya. Ya. Maka Allah kemudian berfirman setelahnya wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Kembali Allah mengingatkan bahwasanya semua perbuatan kita di dunia ada masa waktunya. Ya. Bahwa semuanya akan diminta, akan kita pertanggungjawaban di depan Allah Azza wa Jalla. Dengan Allah ya akhiri kehidupan kita di dunia. Lalu setelah itu Allah menyebutkan wajaa rabbuka. Dan datanglah Tuhanmu saat itu.
Dan Tuhanmu, Rabbmu datang untuk apa? Lifasli qada baina khalqi wa jaa rabbuk. Dan datanglah Tuhanmu untuk memutuskan ya, semua keputusan yang ada di antara makhluk. Ya, maksudnya apa? Ya, semua kita akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Allah datang meminta pertanggungjawaban semua makhluk, semua manusia, semua hamba-hambanya atas semua yang mereka perbuat di dunia. Ya. Ya, wajah Rabbuk, nanti Allah datang ya, menemui semua hambanya untuk meminta semua hambanya mempertanggungjawabkan ya, meminta pertanggungjawaban hamba-hambanya atas semua yang mereka perbuat, lalu Allah putuskan yang berdasarkan perbuatan mereka. Fulan dengan perbuatannya ini ya, ini layaknya di neraka dicemar. Fulan dengan perbuatannya yang tadi dia pertanggungjawabkan ya, dia harus masuk surga. Masya Allah. Wal malaku saffan saffa. Begitupun datang malaikat dengan bersaf-saf. Ya. Begitupun malaikat datang bersaf-saf siap mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia datang di sini, ya datang dalam rangka siap, ya siap mentaati semua yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla. Diperintahkan untuk menyiksa, disuruh menyiksa. Diperintahkan untuk membawa hamba-hamba ke surga, dibawa ke surga. Diberikan kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan seterusnya begitu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat berikutnya, waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ya, waji'a, dan didatangkan pula kata Allah. Yauma idzin, pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang agung, pada hari kiamat yang agung. Apa yang didatangkan Allah Subhanahu wa taala? Bi jahannam. Ada orang-orang yang didatangkan dengan neraka jahanam. Dihadirkan neraka jahanam kepadanya. Maka saat itu apa yang terjadi kata Allah? Yauma idzi yatadzakkarul insan. Maka pada saat itu, pada hari itu, manusia baru mengingat, tersadarkan. Ya. Baru manusia itu sadar, dia ingat dengan apa yang dia perbuat. Dia ingat, baru mau bertobat kepada Allah. Ya, ketika dihadirkan jahanam, ya, pada saat itu ketika manusia di antara mereka dihadirkan jahanam, dihadirkan siksa Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan kepada mereka, baru mereka takut dan ingin bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi apa yang terjadi kata Allah Subhanahu wa taala? Wa anna lahu dzikra. Akan tapi mengingat, mengambil pelajaran, bertobat, az-dzikra, bertobat, mengambil pelajaran. Pada saat itu kata Allah, wa anna, tidak ada manfaatnya, nggak bermanfaat, sia-sia. Nasi telah jadi bubur jamaah, nggak bisa balik jadi nasi lagi ya. Mau ngapain kita ya? Nggak ada, tidak bermanfaat taubat kita pada saat Allah telah memberatkan jahanam kepada kita. Siksanya udah hadir, udah dihadirkan, baru kita bertaubat. Jangankan itu ya, jangankan di hari kiamat ya, orang baru mau taubat, baru mau beramal soleh. Kita katakan manusia ketika di dunia, ketika menjelang ajal masih hidup ini, ya masih hidup, ya baru mau dijemput ajalnya, masih hidup berarti, ya itu nggak dikasih kesempatan oleh Allah untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kesempatan baginya untuk beramal soleh. Ya, disebutkan surat Al-Munafiqun ya. Ya, Allah mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi ya laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah mengatakan surat Al-Munafiqun ayat 9, ayat 10 dan 11 ini. Allah mengatakan wa anfiqu, kata Allah, dan berinfaklah kalian, beramal solehlah kalian dengan berinfak di antaranya, kata Allah, dari sebagian harta yang kami rizkikan kepada kalian. Allah minta hanya sebagian kecil menginfakkan harta yang Allah karuniakan kepada kita. Itu hartanya Allah juga itu ya. Tapi Allah minta, setelah Allah kasih, Allah minta sebagian kecilnya untuk kita infakkan di jalan Allah. Dan itu pun buat kita, buat menyelamatkan kita. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum
kematian mendatangi, menjemput salah seorang di antara kalian, baru kemudian dia menyesal, kata Allah Azza wa Jalla. Apa penyesalannya, kata Allah? Fayaqul, ya saat ini penyesalan orang-orang ketika saat dijemput ajalnya. Belum mati ini, masih di dunia. Apa penyesalannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabbi, ya Tuhanku, andaikan kau tangguhkan kematianku. Jadi ternyata semua orang ketika datang ajal itu, ya artinya orang-orang yang maksudnya ini, yang dia bermaksiat kepada Allah, dihabiskan waktu hidupnya untuk melanggar aturan Allah, bermaksiat, meninggalkan perintah Allah, maka dia akan menyesal sesesal-sesalnya saat itu, dan dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andaikan engkau tangguhkan kematianku dalam waktu yang sebentar saja, ya Allah. Ya. Apa yang akan dilakukan? Fa'asaddaqo, pasti aku akan bersedekah, ya Allah. Ya. Andaikan engkau tunda kematianku sebentar saja, ya Allah. Dia minta sebentar, jangan minta waktu yang lama kepada Allah. Maka aku akan bersedekah, wa akum minas shalihin, maka aku akan beramal soleh, ya Allah. Tapi apa kata Allah? Dikasih apa enggak? Ya. Jangankan tadi ya, yang tadi sudah di kiamat, sudah diperlihatkan jahanam, sudah di hari kiamat. Ya, orang yang masih hidup di dunia aja nggak dikasih. Allah mengatakan wala yuakhirallah, dan sekali-kali Allah tidak akan pernah menunda, menangguhkan satu jiwa pun, siapapun dia. Mau dia nabi, mau dia rasul, apalagi cuma presiden, cuma punya jabatan di dunia yang nggak seberapa di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, dan sekali-kali Allah tidak menunda, menangguhkan satu jiwa pun apabila kematian telah datang menjemputnya, kata Allah Azza wa Jalla. Sebentar nggak akan mungkin. Dalam ayat yang lain, yang idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Apabila ajal atau kematian itu telah datang kepada mereka manusia, la yastakhiruna sa'ah, mereka nggak bisa menunda sesaat pun, sekejap pun nggak bisa. Wa la yastaqdimun, nggak bisa dimajukan mentang-mentang lagi banyak pahalanya ya, lagi semangat-semangatnya ibadah, ya Allah, mumpung anak nih sebulan ini qiyamul lail nggak pernah putus, sedekahnya banyak, puasanya nggak pernah putus Senin Kamis ya banyak sedekahnya, ya Allah sekarang aja matinya, ya Allah biar saya husnul khotimah. Bisa apa nggak bisa. Nggak bisa ditunda, nggak bisa diakhirkan, nggak bisa dimajukan. Maka kita harus waspada dengan kematian ini. Kita nggak tahu kapan Allah menjemput ajal kita. Ya, maka saat itu kata Allah, ketika didatangkan jahanam, diperlihatkan, ditampakkan kepada mereka ini siksa Allah Azza wa Jal, maka saat itu manusia baru ingin bertobat kepada Allah. Dia baru ingat bertobat. Dia baru bisa mengambil ibrah, pelajaran. Ya, maka kata Allah, wa anna lahu dzikr. Bagaimana mungkin ya taubat ya dan pelajaran yang mereka ambil saat itu akan bermanfaat buatnya? Enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya, kata Allah. Lalu kemudian mereka mengatakan dengan penyesalannya, kata Allah pada ayat berikutnya, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka berandai-andai saat itu. Yaqulu, mereka mengatakan ya laitani, andaikan aku ini, kata mereka, ya. Andaikan aku ini qaddamtu li hayati. Andaikan aku ini dulunya ya, aku beramal soleh, berbuat baik ya, li hayati, untuk hidupku di akhirat ini, maka aku akan melakukannya, maksudnya gitu ya. Ya laitani qaddamtu fid dunya min a'mal ma yanfa'uni li hayati fil akhirah. Andaikan dulu aku beramal soleh di dunia yang bisa bermanfaat untuk hidupku di akhirat ini. Ya, jadi mereka bisa cuma berandai saja. Mereka betul-betul menyesal. Ya, mereka betul-betul menyesal. Ya, sampai mereka berandai-andai, kenapa dulu waktu di dunia saya itu nggak beramal soleh. Ternyata itu bermanfaat di akhir, menyelamatkan saya dari siksa Allah Azza wa Jalla. Ternyata amal soleh itu yang menyelamatkan saya dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi penyesalan itu nggak ada gunanya, kata Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka Allah kemudian justru mengatakan kepada orang, fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka pada hari itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, orang-orang yang tadi itu yang dia menyesal ya, yang baru mau bertobat, mengambil pelajaran, ketika dihadirkan jahanam siksa kepada mereka, mereka menyesal, andaikan dulu saya di dunia saya beramal soleh untuk mempersiapkan, membekali saya
yang menyelamatkan saya dari siksa Allah di akhirat, maka Allah justru mengatakan fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu. Maka pada hari itu kata Allah, ya, la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Tidak ada seorang pun yang menyiksa, ya. Tidak ada seorang pun la yastati' wa la yaqdir an yu'adziba mithla ta'dzibillah min asahu man asahu. Tidak ada seorang pun yang menyiksa, ya, sebagaimana siksaan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu pedihnya kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah menyebutkan siksaan yang Allah berikan itu, ya, itu tidak ada seorang pun yang pernah menyiksa sekejam seberat siksaan yang Allah berikan nanti di akhirat kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah di dunia. Mungkin kita hari ini melihat ada orang-orang di dunia itu, ya, ada orang yang begitu menyiksa orang lain begitu kejam, dibunuh, dimutilasi, dicincang-cincang sama dia, ya, kemudian dia buat sop, dia makan misalnya. Itu mungkin kita di benak kita, ini orang paling jahat, ini orang paling kejam. Ada orang sebelum dibunuh disiksa dulu, disayat-sayat dulu wajahnya, pipinya, dicongkel dulu matanya, dicabut dulu kuku-kukunya, ya, disetrum, dimasukin ke dalam tempat yang sempit, ya, diceburkan di air yang berlintah, disetrum, ya kan. Itu kita anggap ini orang paling kejam dalam menyiksa. Tapi Allah mengatakan pada hari itu kata Allah, di hari kiamat nanti kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada seorang pun yang mengazab, yang mampu mengazab, yang begitu hebatnya, begitu pedihnya sebagaimana azabnya Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita perlu tahu, perlu ingat ini. Ya, kalau kita melihat siksaan di dunia itu begitu hebatnya yang dilakukan manusia dan ketika menyiksa orang-orang lain, ya, menyiksa sebagian mereka itu, maka itu tidak seberapa yang siksa Allah Azza wa Jalla. Apa? Anda bisa sebutkan siksa apa yang perlu antum tahu yang begitu mengerikan di dunia ini? Ya. Apalah misalnya orang dikulitin misalnya, sebelum dibunuh dihilangkan nyawanya, itu dikulitin dulu misalnya, disobek, disayat-sayat, ya, kemudian diiris-iris misalnya. Itu kita melihat, ini orang paling kejam ini orang. Ya, kenapa nggak dibunuh aja langsung? Kenapa harus dicongkel dulu matanya, dicabut dulu jarinya, ya apa, dipotong-potong, disayat, ya, baru setelah itu dibunuh pelan-pelan. Itu kan menyiksa itu. Ya, tapi siksaan Allah jauh lebih dahsyat dari apa yang, ya, bahwa orang tidak akan pernah mampu menyiksa yang lebih berat sebagaimana siksaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau juga Allah menyebutkan wala yuthiqu wasaqahu ahad, dan tidak ada seorang pun yang mengikat, ya, yang mengikat orang-orang yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana mengikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ikatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuthiq maknanya mengikat. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengikat orang-orang nanti di neraka sebelum dia kemudian diceburkan, disiksa dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada di antara mereka itu disiksa Allah dengan dia diikat di tiang gantungan. Ya, diikat sekencang-kencangnya yang Allah kemudian mengatakan dia tidak bisa melarikan diri dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat orang dalam neraka itu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla itu mau melarikan diri. Dia mau melarikan diri dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala tapi tidak bisa melarikan diri. Kenapa? Begitu kuatnya ikatan Allah. Sehingga Allah mengatakan wala yuthiqu wasaqahu ahad. Tidak ada seorang pun yang mengikat, yang mampu mengikat sebagaimana kuatnya ikatan Allah Subhanahu wa ta'ala mengikat orang-orang di neraka itu. Masya Allah. Ya itu, ya. Lalu Allah mengatakan setelahnya, kalau tadi adalah penghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setelah itu Allah menyebutkan mengakhiri dengan penghuni surga Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah Azza wa Jalla. Al-mutmainnah maknanya tenang dengan berzikir kepada Allah, dengan keimanannya, ya. Itulah orang-orang yang jiwanya tenang, kata Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mengatakan ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Karena Allah mengatakan ala, ketahuilah, ingatlah, kata Allah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati-hati itu menjadi tenang, kata Allah Azza wa Jalla. Ya, maka di sini maknanya kata para mufassir, ya, pemanggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
Wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang tentram, kata Allah. Siapa ini? Jiwa-jiwa yang dulunya di dunia mereka berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jiwa-jiwa yang dulunya ketika dunia mereka beribadah kepada Allah, mereka mentauhidkan Allah, mereka beramal soleh, meninggalkan kesyirikan, maksiat, ya. Maka Allah memanggil mereka nanti di hari kiamat ini. Apa yang Allah perintahkan kemudian, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah, kata Allah. Kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, radiyatan, dalam keadaan ridha. Apa radiyah, ya? Radiyah maknanya radiyatan bi ikramillahi lak. Ya. Dalam keadaan engkau ridha, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau ridha, puas dengan kemuliaan dan pemuliaan yang Allah berikan kepada kamu. Masya Allah. Jadi apa namanya, sifat orang-orang yang dipanggil Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, jiwa-jiwa tentram ini. Ya, penghuni-penghuni surga Allah ini, ya, maka ketika dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, itu dalam keadaan radiyah. Dia betul-betul merasa puas, merasa ridho, puas dengan segala macam bentuk pemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Mereka ridho. Kemudian mardiyah, radiyatan mardiyah, dan juga dalam keadaan mardiyah, dalam keadaan mereka dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, mardiyah maknanya kalau tadi radiyah, dia puas, ya. Adapun mardiyah, ya, radiyah anka, di mana Allah ridho, Allah juga senang, puas dengan amal-amal yang mereka kerjakan sehingga Allah memuaskan mereka dengan balasan di akhirat nanti. Dengan Allah kemudian mengatakan fadkhuli fi ibadi. Ya. Fadkhuli, masuklah kalian, masuklah kamu jiwa yang tenang, ya, ke dalam golongan hamba-hambaku yang saleh, ya. Wadkhuli jannati, dan masuklah, ya, jiwa yang tenang ini, ya, kamu jiwa yang tenang, jannati, ke dalam surgaku, kata Allah Azza wa Jalla. Ya, ini adalah balasan bagi orang-orang yang, ya, dimuliakan oleh Allah dengan mereka beramal saleh, ya, mereka melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini aja yang saya sampaikan. Ada yang mungkin bertanya seputar tafsir surat Al-Fajr ini sebelum kemudian kita tutup dengan kafarah majelis? Silakan. Ya, betul. Iya. Ada cerita. Jadi abang saya punya istri 3. Tapi dia belum menikah. Yang istri pertama juga belum meninggal. Ini istri pertama belum di Bogor, istri kedua meninggal, lama belum menikah. Dan istri yang ketiga ini dulu dia menikahnya menikah siri. Nah, apa namanya, dia seperti saya yang ini, apa namanya, ngantarin ke Ustadz di Perbedaran. Jadi ya kita sama gadis, dan apa namanya, kakak ini yang perempuan ini, yang foto itu namanya, dia di apa, tinggal di Bukit dengan aku. Nah, itu kan punya keturunan anak buah perempuan. Nah, waktu itu abang tahun berapa, udah 5 tahun dia meninggal, abang saya meninggal. Nah, dia kalau rumahnya di sini, tapi yang di sini kamarnya. Jadi apa namanya, abang saya, nah, yang istri ketiga ini masalah lah, dia nggak tahu lah istrinya yang di sini, teman saya sama ada saya. Nah, terus pas meninggal pulang ini yang istri yang dikasih ini tadi belum punya anak dua, apa namanya, perempuan. Tapi sekarang nggak tahu apa namanya, ini udah kehilangan kontak gitu ya. Kenapa? Udah kehilangan Kontak ya. Nggak tahu gimana begini. Jadi soalnya sekarang ini kan ada dari orang tua gitu ya, ada warisan sedikit gitu. Jadi kalau warisan itu nanti apa namanya laku gitu ya, cair gitu ya. Saya pikir yang duain aja, kan dia punya keturunan ya, yang di Bogor ini 1 gitu ya, anaknya perempuan yang celebut ini
banyak keturunan itu banyak udah banyak yang meninggal. Dan tinggal 2 lagi laki sama perempuan. Dan saya pikir 2 ini aja yang dapat gitu ya. Yang lain ini kan nggak tahu gimana apa namanya kepulung-pulungnya di mana. Itu masih kecil-kecil waktu itu. Apa namanya tulangnya. Dan saya terakhir dapat info dia itu jadi TKW ke Arab Saudi. Saya tengokin di asrama Tuhan itu tanya cuma ngeliat dari jauh aja gitu. Udah itu waktu itu HP saya nomornya waktu itu hilang gitu ya. Jadi nggak kerja itu dari situ udah hilang kontak. Jadi ya, saya juga tuh merasa apa namanya ini gitu yang nggak bisa membantu gitu ya. Mbak saya itu buat yang 60 itu. Terus sekarang kan di sana kan kampung itu kakek sama neneknya. Itu orang dari Jawa itu apa? Migrasi. Itu bagaimana? Iya. Betul. Nanti dapat apa namanya dari orang tua saya peninggalannya lah gitu ya. Nanti kalau saya itu saya dulu udah pada dijual itu dia abang saya itu dari lagi gitu. Dan terserah abang saya itu mau bagi sama istri yang mana gitu. Sekarang kan saya lah gitu ya. Saya harus ini gitu ya. Karena abang punya lainnya. Saya punya abang satu lagi, kakak satu lagi. Abang saya belum tinggal, kakak saya belum tinggal. Saya punya adik dua. Iya, ya betul itu berarti statusnya adalah anak yatim ya kan, yang bapaknya telah meninggal dunia, ya, yang termasuk bagian dari yang kita diperintahkan untuk menyantuninya. Apalagi yatim itu adalah yatim yang masih punya kerabat kepada kita, ya. Jadi pada asalnya semua anak yatim kaum muslimin itu kita diperintahkan untuk untuk merawat, menjaga, mencintai mereka, yang mengasuh, bertanggung jawab kepada mereka, ya. Terlebih lagi adalah yatim itu adalah yatim yang punya kekerabatan. Sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yatiman dza maqrabah. Ya, Allah Subhanahu wa taala yatiman dalam surat Al-Balad ya. Surat Al-Balad Allah mengatakan yatiman dza maqrabah. Memberi makan kepada anak yatim yang dza maqrabah, yang punya kekerabatan dekat dengan kita. Itu jauh lebih utama di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Jangankan tidak punya kerabat ya. Ya, jangan punya kerabat. Yang tidak punya kerabat saja itu begitu besar keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi mengatakan ana wakafil yatim. Ini bicara yatim secara umum, ya. Itu Rasul jadikan sebab mengasuh, ya kan, mencintai, mengasuh anak yatim itu adalah sebab di mana seorang itu akan menjadi dekat majelisnya dengan Rasulullah di surga nanti. Bagaimana kalau anak yatim itu adalah anak yatim yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Balad itu za maqrabah, yatiman za maqrabah. Ya, anak yatim yang punya hubungan kerabat dekat dengan kita. Lebih lagi pahalanya. Besar keutamaan insyaallah. Ya. Walaupun mungkin tadi diceritakan menikahnya dengan pernikahan yang siri, tidak ada masalah selama nikahnya resmi. Siri itu maksudnya yang kita pahami adalah nikah yang sebetulnya sah dalam Islam. Maksudnya itu berarti syar'i. Ya kalau misalnya nikahnya ada walinya, ada wali yang sah, ya kan? Saya kemudian juga waktu nikahnya itu saksinya saya sama ponakan saya. Kemudian orang tuanya di Bengkulu sana ya. Orang tua yang mana? Orang tuanya kakaknya yang perempuan itu. Yang perempuan. Yang keponakan bapak apa? Itu abang saya. Ya ponakan saya itu ya. Bukan yang abang laki-laki, yang abang laki-laki atau perempuan? Iya, abang yang laki-laki. Kan saya cari katanya tolongin dong abang Ustaz gitu, abang yang bisa nikahin. Kemudian saya kenal ada Ustaz di sekolah dua tahun. Saya kemudian Ustaz itu kan ini saya nggak bisa, ini wakil saya aja gitu. Jadi ada wakilnya itu tidak. Tapi yang menikahkan walinya bukan? Ustaz di situ dinikahkan. Nah ini perempuan ini walinya sama siapa? Enggak ada. Kan dia orang tuanya di Bengkulu sana. Online kan? Enggak ada. Udah tahun dulu atau udah lama lagi Ustaz ya. Itu kapan kan ya? Jadi abang saya itu ya ini
bawain apa namanya ini nonton-nonton KW yang dari ini gitu ya, dari pulang dari luar negeri itu. Seandainya ke Bengkulu, dan kemana-mana gitu ya, nah ketemu itu gitu. Jadi nikahnya seperti itu sudah. Jadi orang tuanya harus ada keputusan. Iya, gini maksudnya kan apa namanya dalam pernikahan yang sah dalam Islam itu kan ada syarat-syaratnya harus dipenuhi atau rukun yang dipenuhi. Yang pertama adalah al-wali, ya wali yang sah, ya kan? Jadi Nabi SAW mengatakan la nikaha illa biwali. Kata Rasulullah SAW, la nikaha illa biwali. Tidak sah nikah itu kecuali dengan walinya perempuan. Kecuali dengan seizin walinya perempuan, ini kata Rasulullah. Tapi saya dengar cerita bahwa mereka waktu itu udah pernah hantarin ke kampung gitu. Kemudian ya udah dapat izin lah gitu ya, udah direstui gitu. Tapi waktu nikah itu nggak dihadirkan. Ya tidak hadir, tapi dia namanya dengan dia wakilkan boleh. Misalnya wakilkan ada orang yang dia utus atau dia surati, ya yang. Tidak begitu. Tapi kok Ustaz yang itu ya, yang nikahkan itu kan. Ustaz ini lah yang dikeluarkan itu. Ya berarti Ustadznya bermasalah ini. Ya kan? Ya mungkin kita tutup majelis dulu. Ya, nanti mungkin pertanyaan di luar dari. Baik. Tutup aja. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.